Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, bertemu lagi kita pada pertemuan yang kelima dengan materi kita adalah akuntansi salam. Apa itu akuntansi salam atau apa itu yang disebut dengan transaksi salam? Transaksi salam adalah pembelian suatu barang dengan pembayaran di muka, namun penjual baru akan mengirim barang di kemudian hari atau order. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang istisna, ya, istisna itu juga barangnya datang kemudian hari. Hanya saja bedanya dengan salam adalah kalau salam ini barang itu sudah ada dan sudah jadi, ya. Jadi kita pesan barang, kita membayar di muka, nanti barangnya datang kemudian hari. Nah, itu disebut dengan salam. Dan barang itu sudah jadi, ya. Barang itu sudah jadi. Contoh yang sekarang seperti kita membeli barang online, ya, seperti di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya. Nah, saat kita membeli barang itu, kita akan mentransfer duit terlebih dahulu. Nah, setelah kita transfer duit lunas, baru kita terima barangnya seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Nah, itu disebut dengan salam, ya. Nah, ada yang namanya salam paralel. Kenapa disebut salam paralel? Nah, karena ada dua transaksi salam yang berjalan secara serentak. Misalnya, transaksi yang pertama antara pembeli dengan bank syariah melakukan transaksi salam, dan pada saat yang sama juga bank syariah dengan produsen selaku penjual juga melakukan transaksi salam. Misalnya antara pembeli dengan bank syariah melakukan transaksi salam 1 Januari dan batas akhir transaksi salamnya adalah 30 Januari. Nah, antara bank syariah dengan pembeli atau produsen juga melakukan transaksi salam 1 Januari dan berakhir transaksi salamnya pada tanggal 31 Januari. Nah, transaksi salam terjadi antara pembeli dengan bank syariah dan antara bank syariah dengan produsen selaku penjual sama-sama tanggal 1 Januari dan sama-sama berakhir tanggal 31 Januari. Nah, itu disebut dengan salam paralel. Jadi pada bulan itu, pada tanggal yang sama terjadi dua transaksi salam. Nah, itu disebut dengan salam paralel. Yang disebut dengan salam, apa saja transaksi yang bisa dilakukan, ya, produk apa saja yang bisa ditransaksi salamkan. Barang yang menjadi objek transaksi salam dapat berupa hasil pertanian dan produk manufaktur. Nah, hasil pertanian ini seperti padi atau buah-buahan perkebunan, ya, itu bisa. Dan manufaktur, ya, manufaktur ini adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Jadi diolah dulu barangnya. Produk manufaktur ini juga bisa kita transaksi salamkan. Nah, selanjutnya, untuk lebih memahami bagaimana melakukan pencatatan akuntansi salam, ya, kita sudah tadi mengetahui pengertian salam itu apa. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana melakukan pencatatan atau akuntansi salam. Kita bisa
lihat dari contoh soal ya, untuk lebih memudahkan. Ya, di contoh soal ini ya bisa dibaca juga, mengingat akses bank syariah yang demikian luas, seorang eksportir memesan garden tool. Ya, garden tool ini artinya alat-alat perkebunan ya, kepada bank syariah senilai 175 juta dengan syarat penyerahan 1 bulan sejak akad disepakati. Bank kemudian memesan ke sebuah perusahaan dengan harga 150 juta dengan jangka waktu penyerahan yang sama. Pertanyaannya, bagaimana pembukuannya? Nah, dari soal ini kita bisa melihat bahwa ada seseorang atau nasabah atau seorang eksportir datang kepada bank syariah memesan garden tool. Harga garden tool dari bank syariah kepada pemesan ini adalah 175 juta rupiah. Nah, tentu bank syariah kan tidak memiliki garden toolnya. Otomatis bank syariah harus mencari perusahaan ya, perusahaan suppliernya atau perusahaan penyedia garden toolnya. Nah, akhirnya bank syariah bertemu dengan perusahaan yang menyediakan menyediakan garden toolnya. Terjadilah kesepakatan antara bank syariah dengan perusahaan tersebut. Harga garden tool itu adalah 150 juta. Nah, jadi harga garden tool dari bank syariah kepada pemesan atau eksportir 175 juta. Nah, bank syariah pergi mencarikan barangnya ke perusahaan yang penyedia garden tool. Nah, kemudian kebetulan bank syariah mendapatkan harga 150 juta rupiah. Sehingga bank syariah ada mendapatkan untung 25 juta rupiah. Dengan jangka waktu yang sama pula penyerahannya. Nah, ini disebut dengan salam paralel ya. Eksportir melakukan transaksi salam dengan bank syariah pada bulan yang sama, dan bank syariah mencarikan garden tool pesanan eksportir tadi kepada perusahaan penyedia atau supplier juga pada bulan yang sama. Harganya kalau bank syariah kepada eksportir 175 dan eksportir memberikan harga kepada bank syariah 150 juta. Sehingga bank syariah mendapat untung di sana 25 juta. Nah, sekarang kita lihat bagaimana transaksi salamnya. Yang pertama, penerimaan uang muka dari pembeli. Nah, untuk membuktikan kesungguhannya, pembeli menyerahkan uang muka sebanyak 25 juta kepada bank syariah. Nah, jadi eksportir tadi datang kepada bank syariah minta disediakan garden tool. Harganya adalah 175 juta rupiah. Nah, untuk membuktikan kesungguhannya bahwa dia benar-benar ingin mendapatkan garden tool itu, dia kasih DP atau uang muka sebesar 25 juta rupiah. Nah, bagaimana bank syariah mencatat DP-nya ini atau uang mukanya ini? Ya, tentu karena eksportir tadi menyerahkan uang 25 juta kepada bank syariah, tentu bank syariah akan mendapatkan kas. Ya. Dalam akuntansi, kas itu adalah aset. Nah, dalam rumus akuntansi, kalau aset bertambah, di debit. Nah, karena bank syariah mendapatkan uang tunai sebesar 25 juta, berarti uang bank syariah menerima kas sebesar 25 juta. Nah, kas bank syariah bertambah. Nah, dalam akuntansi kalau kas bertambah itu di debit. Atau giro. Nah, giro ini maksudnya tabungan. Kebetulan si eksportir tadi memiliki tabungan di bank syariah tersebut. Jadi untuk membayar uang muka
si eksportir tidak perlu menyerahkan uang kas. Cukup dia melakukan transfer rekening saja ke rekening bank syariah. Jadi istilahnya bank syariah eksportir memiliki rekening di bank syariah tersebut. Jadi bank syariah cukup mendebet rekeningnya eksportir. Nah, mendebet rekening itu artinya mengurangi rekeningnya eksportir. Ya. Jadi kalau yang kas ini dalam bentuk uang tunai, nah kalau giro ini tidak bentuk uang tunai, tapi cukup bank syariah mendebet rekeningnya eksportir, sehingga rekening eksportir berkurang sebesar 25 juta dan pindah ke rekeningnya bank syariah. Jadi kalau mendebet rekening giro, mendebet rekening itu namanya mengurangi rekening nasabah. Jadi ini bisa dipilih, bisa dalam bentuk kas, ya, bisa dalam bentuk mendebet rekeningnya saja. Kalau kebetulan eksportir tersebut memiliki rekening di bank syariah tersebut. Sebesar 25 juta. Di kreditnya apa? Nah, bank syariah mencatatnya sebagai hutang. Kenapa dia sebut hutang? Karena kan bank syariah belum menyerahkan barangnya. Karena suatu saat kalau seandainya bank syariah tidak sanggup memenuhi permintaan eksportir, bank syariah harus mengembalikan dana yang 25 juta itu kepada eksportir. Nah, makanya bank syariah masih menganggapnya ini hutang atau kewajibannya. Nah, kewajiban bank syariah untuk menyediakan barangnya, garden toolnya. Kalau seandainya bank syariah tidak bisa menyerahkan barangnya, dan kewajiban bank syariah untuk mengembalikan dana 25 juta tersebut kepada eksportir. Makanya bank syariah masih menganggapnya hutang. Jadi untuk mencatat uang muka dari pembeli, ya, debitnya bisa kas, artinya kas bank syariah bertambah, atau di debitnya bisa giro atau tabungan eksportir, artinya tabungan eksportirnya berkurang, ya, sebesar 25 juta, dan di kreditnya utang bank syariah bertambah sebesar 25 juta, karena bank syariah masih memiliki kewajiban menyerahkan garden toolnya atau mengembalikan DP-nya kalau seandainya garden toolnya tidak bisa disediakan oleh bank syariah. Nah, itu untuk mencatat uang muka dari pembeli. Nah, selanjutnya realisasi transaksi salam. Ya. Cara pembayarannya, yang pertama dibayar sekaligus. Nah, yang pertama dibayar sekaligus. Yang A dibayar sekaligus. Nah, dibayar sekaligus ini juga ada beberapa poin, ya. Yang pertama itu dibayar sekaligusnya berupa dana tunai sebesar 140 juta rupiah. Ini antara bank syariah dengan perusahaan penyedia garden tool. Ya. Tadi kita bisa lihat antara eksportir dengan bank syariah, harga garden toolnya 175 juta rupiah. Antara bank syariah dengan perusahaan penyedia garden toolnya, suppliernya harganya 150 juta rupiah. Nah, ini adalah pencatatan saat bank syariah membayar 150 juta itu kepada perusahaan supplier. Nah, dibayar tunai 140 juta rupiah. Nah, jurnalnya adalah di debit pembiayaan salam, ya, 140 juta, dan di kredit kas atau giro atau clearing 140 juta rupiah. Artinya apa? Ketika bank syariah sudah menyerahkan 140 juta rupiah ini kepada supplier atau perusahaan, nah, bank syariah sudah menganggap 140 juta itu adalah merupakan pembiayaan dia. Pembiayaan dia terhadap eksportir tadi. Nah, kalau pembiayaan bertambah, didebet karena pembiayaan termasuk aset. Nah, jadi begitu bank syariah menyerahkan 140 juta rupiah kepada
supplier, perusahaan penyedia Garden Tool. Nah, pada saat itulah Bank Syariah mengakui bahwa Bank Syariah sudah memiliki pembiayaan, ya, memiliki pembiayaan terhadap eksportir tadi. Nah, makanya ditulis di debitnya pembiayaan salam. Pembiayaan salam termasuk aset, dan kalau aset bertambah kan di debit. Jadi pembiayaan salamnya bertambah di debit sebesar 140 juta rupiah. Nah, di kreditnya kas, ya, karena Bank Syariah menyerahkan 140 juta rupiah dalam bentuk kas, otomatis kas Bank Syariah akan berkurang. Nah, kalau kas berkurang di kredit, karena kas termasuk aset, dan aset berkurang itu di kredit. Kurangnya berapa? Sebesar 140 juta rupiah. Kalau Bank Syariah membayarnya pakai uang kas. Tapi kalau Bank Syariah membayarnya hanya dalam bentuk transferan rekening, seperti contoh tadi, seandainya yang perusahaan penyedia itu juga memiliki rekening di Bank Syariah tersebut, nah jadi Bank Syariah cukup hanya mengkredit rekeningnya supplier, perusahaan penyedia Garden Tool. Nah, giro ini namanya rekening, ya, ada namanya rekening giro. Jadi mendebit rekening gironya perusahaan penyedia Garden Tool. Nah, mengkredit rekening itu artinya mengurangi rekening perusahaan dan memindahkannya kepada rekening Bank Syariah. Ya. Nah, jadi kas Bank Syariah berkurang 140 juta di kredit kalau pembayarannya dalam bentuk dana tunai, dan bisa juga dengan mengkredit mengurangi rekeningnya perusahaan jika perusahaan tersebut memiliki rekening di Bank Syariah tersebut. Nah, mengurangi rekening berarti mengkredit bukan mengurangi, menambah, ya, menambah. Jadi kalau seandainya tadi perusahaan supplier memiliki rekening di Bank Syariah tersebut, kalau dalam bentuk kas, berarti kas Bank Syariahnya berkurang 140 juta. Nah, kalau tidak bentuk dalam kas, hanya bentuk transferan rekening, berarti Bank Syariah cukup mengkredit rekening gironya perusahaan, artinya menambah rekening. Jadi, tadi salah. Kalau mengurangi rekening, namanya mendebit rekening. Tapi kalau menambah rekening, namanya mengkredit rekening. Nah, karena ini tadi Bank Syariah membayarnya dalam bentuk transferan uang, nah jadi dia cukup mengkredit rekeningnya perusahaan supplier penyedia Garden Tool. Artinya rekening perusahaan supplier penyedia Garden Tool itu bertambah sebesar 140 juta rupiah. Nah, yang kedua tadi di soal harga Garden Toolnya adalah 150 juta rupiah. Dalam bentuk dana tunai 140 juta rupiah. Berarti masih ada 10 juta lagi, ya, karena tadi harganya 150 juta, dana tunai baru 140 juta, berarti masih ada 10 juta lagi, ya. Nah, 10 juta ini dalam bentuk barang. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalnya si perusahaan penyedia Garden Tool ini memiliki juga kebutuhan kepada Bank Syariah. Ya, kebutuhan misalnya komputer, ya, perusahaan penyedia Garden Tool ini membutuhkan komputer 10 unit, harganya 10 juta rupiah. Dan kebetulan Bank Syariah memiliki 10 unit tersebut. Dari mana Bank Syariah memiliki 10 unit tersebut? Mungkin dulu, ya, sebelum dengan perusahaan ini, Bank Syariah pernah melakukan transaksi dengan perusahaan lain atau nasabah lain mengenai pengadaan komputer. Dan mungkin karena sesuatu dan lain hal, transaksi itu batal. Akhirnya 10 unit komputer itu tidak jadi diserahkan kepada pemesan nasabah tadi. Jadi komputer itu masih berada di gudangnya Bank Syariah, tidak jadi dijualnya. Mungkin karena spesifikasi komputernya tidak sesuai dengan pesanan nasabah, akhirnya nasabah membatalkan transaksi salamnya. Akhirnya komputer itu tidak jadi dijual.
Nah, karena sudah terlanjur terbeli dan tidak jadi dijual kepada nasabah atau pemesan, akhirnya disimpan saja di gudangnya Bank Syariah. Belum pernah dipakai dan masih baru. Nah, dalam akad tersebut kebetulan perusahaan penyedia garden tool ini membutuhkan komputer 10 unit. 10 unit itu harganya berapa? 10 juta rupiah misalnya. Dan terjadilah kesepakatan, baik kata supplier, kami terima uang tunai 140 juta dan selebihnya berikan kami 10 unit komputer. Nah, 10 unit komputer itu harganya 10 juta. Jadi pembayarannya uang tunai 140 juta dan barang 10 juta. Ya, jadi pembayaran seperti itu bisa. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika nilai buku ya, yang A, ya, nilai buku ini maksudnya nilai beli ya, sama nilai pasar sekarang sama-sama memang 10 juta. Jadi misalnya dulu Bank Syariah kepada nasabah pemesan komputer ini membeli kepada supplier 10 juta, penyedia komputernya 10 juta dulu, dan dia jual sekarang juga dengan harga 10 juta, berarti nilainya sama. Jadi Bank Syariah menyerahkan dana tunai kas sebesar 140 juta kepada perusahaan penyedia garden tool, dan Bank Syariah menyerahkan barang 10 unit komputer dengan harga 10 juta kepada perusahaan penyedia garden tool tadi, karena perusahaan penyedia garden tool membutuhkan komputer. Jadilah total pembiayaannya 150 juta sesuai dengan soal di atas tadi. Nah, kalau nilai beli Bank Syariah terhadap komputer kemarin 10 juta dan dijualnya juga 10 juta, berarti kan sama nilainya. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, di debit pembiayaan salam ya, sama. Jadi ketika Bank Syariah telah menyerahkan 10 juta rupiah kepada perusahaan penyedia garden tool, nah pada saat itulah Bank Syariah mengakui bahwa Bank Syariah memiliki pembiayaan salam terhadap eksportir tadi, pemesan garden tool. Bertambah karena pembiayaan ini termasuk aset. Aset kalau bertambah adalah di debit. Selanjutnya di kredit, persediaan barang salam Bank Syariah tentu berkurang. Ya, awalnya Bank Syariah memiliki 10 unit komputer di gudangnya. Nah, setelah diserahkan kepada perusahaan penyedia garden tool tadi 10 unit komputer, tentu persediaannya kan sudah berkurang. Nah, senilai berapa? Senilai 10 juta rupiah. Nah, kalau berkurang di kredit karena persediaan ini termasuk aset. Nah, aset kalau berkurang di kredit. Nilainya berapa? 10 juta rupiah. Itu kalau nilai buku atau nilai beli sama dengan nilai jual atau nilai pasar wajarnya. Nah, yang kondisi kedua, kalau nilai buku atau nilai beli sebesar 9 juta, nah nilai jualnya 10 juta, berarti Bank Syariah akan memperoleh keuntungan. Sama jurnal seperti di atas, pembiayaan salamnya 10 juta, ya, dan pembiayaan salamnya bertambah 10 juta, ya, karena dengan menyerahkan barang 10 juta itu, Bank Syariah sudah mengakui bahwa Bank Syariah memiliki pembiayaan terhadap eksportir. Nah, harganya berapa? Sebesar 10 juta rupiah. Nah, kemudian kreditnya apa? Sama seperti di atas, persediaan salam. Ya, persediaan salamnya kan berkurang karena sudah diserahkan kepada kepada perusahaan penyedia garden tool. Persediaan ini adalah aset. Nah, aset kan kalau berkurang di kredit. Jadi aset Bank Syariah bertambah dalam bentuk pembiayaan salam di debit, dan aset Bank Syariah berkurang dalam bentuk persediaan salam di kredit sebesar 10 juta rupiah. Nah, tadi nilai belinya 9 juta dan nilai jualnya 10 juta. Berarti Bank Syariah ada untung. Tentu harus kita catat untungnya berapa. Untungnya berapa? Ya, 1 juta rupiah. Nah, bagaimana mencatat untungnya? Ya, tentu tadi di sini harganya persediaan salamnya 10 juta.
Nah, Bank Syariah mendapatkan untung 1 juta, artinya cashback 1 juta, tentu kita balikkan lagi nilai 10 juta, persediaan salam berkurang ini 10 juta dikredit. Nah, untuk mencatat keuntungannya, persediaan salam yang dikredit tadi kita debitkan, artinya bertambah lagi persediaan salamnya dalam bentuk uang 1 juta rupiah. Artinya awalnya Bank Syariah sudah kurang persediaan salamnya sebanyak 10 juta. Karena dapat untung 1 juta, akhirnya Bank Syariah memperoleh 1 juta rupiah. Nah, jadi harga persediaan salamnya bertambah sebesar 1 juta rupiah. Persediaan salamnya aset, kalau bertambah di debit. Dan keuntungan salam 1 juta. Nah, keuntungan ini kalau bertambah di kredit. Jadi persediaan salam bertambahnya 1 juta, keuntungan salam juga bertambah sebesar 1 juta. Ya. Sehingga jadi kalau dikurangkan, kalau dalam akuntansi debit ketemu debit ditambah, kalau debit ketemu kredit dikurang. Ya, jadi kalau dia sejenis ditambah, kalau dia berlawanan jenis dikurang. Nah, karena sudah kita buat akuntansinya begini, kalau di kredit tadi persediaan salam 10 juta, untuk mencatat keuntungannya, persediaan salamnya kita pindahkan ke debit, sebesar untungnya berapa? 1 juta. Jadi ketemulah antara kredit 10 juta dengan debit 1 juta, persediaan salam di kredit 10 juta, debit persediaan salamnya di debit 1 juta, ya 10 kurang 1 jadi 9 juta. Nah, jadi nilai persediaan salam yang diserahkan kepada penyedia gardentul adalah 9 juta. Ya, seperti saya katakan tadi, debit ketemu debit ditambah, kalau kredit ketemu debit dikurang. Nah, ini kreditnya 10 juta, ketemu dengan debit 1 juta, 10 kurang 1 jadi 9. Nah, 9 inilah harga yang diserahkan Bank Syariah kepada perusahaan penyedia gardentul. Nah, makanya begini jurnalnya, gitu ya. Selanjutnya di kredit keuntungan salam, ya karena keuntungan bertambah ya di kredit. Ya, karena keuntungan ini menambah modal. Nah, kalau kita dapat untung, modal kita bertambah, makanya dia sejalan. Dalam akuntansi kalau modal bertambah di kredit. Karena keuntungan ini menambah modal, otomatis kalau keuntungan bertambah kan juga di kredit. Sejalan dia dengan modal. Ya, modal bertambah di kredit, nah kalau keuntungan menambah modal, otomatis keuntungan kalau bertambah juga di kredit. Jadi persediaan salamnya bertambah 1 juta di debit, keuntungan salam juga bertambah tapi di kredit. Tulisannya 1 juta rupiah. Nah, itu kalau ada untung ya. Kalau ada untung. Selanjutnya yang ketiga, kalau rugi. Nah, kalau rugi. Jadi misalnya nilai belinya 12 juta rupiah, dijual kepada perusahaan penyedia gardentul 10 juta, berarti Bank Syariah rugi 2 juta. Jurnalnya bagaimana? Ya sama, untuk mencatat 10 jutanya jurnal sama seperti yang di atas. Ya, pembiayaan salam, persediaan salam 10 juta sama. Ya, kenapa begini jurnalnya sudah saya jelaskan juga pada slide sebelumnya. Nah, sekarang karena ada rugi, tentu kita akan catat ruginya. Nah, kalau tadi ada untung, kita catat untungnya. Ini ada rugi, ya kita catat ruginya. Bagaimana mencatat ruginya? Nah, tentu tadi ruginya berapa? Ya, dia beli 12 juta, dijual 10 juta, berarti rugi 2 juta. Nah, berarti ruginya bertambah. Nah, kalau rugi bertambah itu di debit 2 juta. Kenapa? Karena di sini keuntungan bertambah di kredit, otomatis kalau rugi lawan dari keuntungan. Nah, kalau keuntungan bertambah di kredit, nah lawan dari keuntungan kan rugi. Nah, kalau rugi bertambah tentu di debit. Nah, seperti itu. Jadi rugi itu lawan dari untung. Nah, kalau untung bertambah di kredit, tentu lawan dari untung rugi. Nah, kalau bertambah di mana rugi? Di debit. Lawan dari kredit kan debit. Nah, jadi rugi Bank Syariah bertambah 2 juta, ya di debit. Ya.
lawan dari untung tadi. Nah, kerugian bank syariah bertambah sebesar 2 juta di debit. Selanjutnya, ya persediaan salamnya berkurang 2 juta. Ya, bukan barang yang berkurang, nilainya berkurang 2 juta. Ya. Kalau barangnya tetap 10 unit komputer, hanya saja nilainya berkurang 2 juta. Kenapa berkurang 2 juta? Ya, tentu ya karena belinya 12 juta, jualnya cuma 10 juta. Berarti nilainya kan berkurang. Berkurang 2 juta. Awalnya nilainya itu 12 juta pada saat beli. Nah, pada saat penyerahan 10 juta. Berarti nilainya sudah berkurang 2 juta. Jadi nilai persediaan salamnya berkurang 2 juta. Nah, persediaan salam ini kan aset. Tentu kalau aset berkurang di kredit. Nah, jadi rugi bertambah di debit karena lawan dari untung tadi kan, kalau untung adalah bertambahnya di kredit. Nah, persediaan nilainya juga berkurang 2 juta. Nah, kenapa di kredit persediaannya? Karena persediaan ini aset. Aset kalau berkurang di kredit. Nah, nilai persediaan, nilai asetnya dalam bentuk persediaan berkurang. Makanya di kredit sebesar 2 juta rupiah. Nah, itu untuk mencatat kerugian, ya, kerugian. Nah, selanjutnya kalau tadi di atas ini yang A dibayar sekaligus. Dibayar sekaligus ini ada beberapa poin tadi. Uang tunai 140 juta, uang barang 10 juta. Jadi cara pembayarannya dengan uang tunai dan barang. Jadi totalnya 150 juta. Ini poin A. Kalau yang B ini uang semua. Ya, kalau tadi ada pembayarannya uang separuh, uang 140 juta dan 10 jutanya barang. Kalau ini 150 juta itu uang semua. Ya, uang semua, tidak pakai barang. Hanya saja diangsur sebanyak 2 kali pembayarannya, gitu ya. Pembayaran pertama adalah 100 juta. Bagaimana jurnalnya? Ya, ini masih antara bank syariah kepada perusahaan penyedia garden tool, ya, bukan kepada eksportir, kepada penyedia barangnya, penyedia garden toolnya. Bank syariah menyerahkannya dalam bentuk uang semua. Ya, kalau tadi uang dan barang, sekarang bank syariah menyerahkannya, membayarnya kepada perusahaan penyedia garden tool uang semua. Hanya saja dengan 2 kali angsuran. Yang pertama angsurannya dibayarnya 100 juta dulu. Nah, pencatatannya bagaimana? Ya, sama seperti yang di atas. Begitu bank syariah menyerahkan uang 100 juta kepada perusahaan penyedia garden tool, pada saat itulah bank syariah mengakui telah terjadi pembiayaan kepada eksportir. Nah, ya, telah terjadi pembiayaan kepada eksportir. Nah, pembiayaan kalau bertambah kan di debit. Karena pembiayaan termasuk aset. Seharga berapa? 100 juta rupiah. Karena bank syariah membayarnya pakai uang tunai, bukan pakai barang, ya tentu kas bank syariah kan berkurang. Nah, kalau kas berkurang di kredit, karena kas juga termasuk aset. Ya. Jadi pembiayaan salam ini aset, kas juga aset. Nah, pembiayaan salamnya bertambah. Nah, karena aset bertambah kan di debit, kas juga aset. Nah, karena asetnya berkurang dalam bentuk kas. Nah, kalau aset berkurang kan di kredit. Sebesar 100 juta rupiah. Atau kalau tidak dalam bentuk uang kas, cukup dengan transferan rekening, ya bank syariah cukup mengkredit rekeningnya perusahaan penyedia garden tool tersebut. Artinya menambah rekeningnya perusahaan penyedia garden tool tersebut sebesar 100 juta rupiah. Jadi tidak dengan uang kas tunai dalam koper dikasih, tidak, tapi cukup dengan sistem aja. Sistem pemindah bukuan uang. Jadi 100 juta cukup dipindah bukukan ke buku rekeningnya perusahaan penyedia garden tool. Nah, menambah rekeningnya perusahaan tersebut namanya mengkredit rekening. Ya, kalau mengurangi rekening mendebit, tapi kalau menambah rekening mengkredit. Nah, ditambah isinya rekening giro perusahaan tersebut sebesar 100 juta rupiah. Nah, berarti mengkredit rekeningnya
perusahaan penyedia garden tersebut, atau menambah saldo rekening perusahaan tersebut, ya, di kredit 100 juta rupiah. Seminggu kemudian dibayar lagi sisanya. Tadi kan 150 juta, baru dibayar 100 juta. Seminggu kemudian dibayar lagi 50 juta. Jadi genaplah 150 juta. Jurnalnya bagaimana? Ya sama. Sama dengan yang ini, pembelian salam dan di debit, kasnya di kredit. Alasannya kenapa jurnalnya begini ya sama seperti yang sudah saya jelaskan di atas tersebut. Ya, pada poin 1 ini. Nah, selanjutnya, karena pembeli memiliki dana yang cukup, misalnya dari pengamatan di lapangan, penyelesaian barang yang dibeli diberikan dapat dipenuhi tepat pada waktunya, maka sisa kewajibannya 175 juta dikurang 25 juta dilunasi walaupun belum jatuh tempo. Ya, jadi mungkin tadi DP minggu pertama 25 juta. Nah, sisanya minggu kedua atau minggu ketiga baru dilunasi. Ini antara eksportir lagi. Kalau tadi antara bank syariah, kalau jurnal sebelumnya yang di atas tadi antara bank syariah dengan perusahaan penyedia garden tool. Nah, kalau yang sekarang ini adalah transaksi antara eksportir, si pemesan garden tool tadi, kepada bank syariah. Ya. Tadi kan sudah dikasih DP oleh eksportirnya kepada bank syariah sebesar 25 juta. Berarti sisanya tinggal berapa? 150 juta. Ya, karena di soal tadi kan harga garden tool antara bank syariah dengan eksportir 175. Nah, antara bank syariah dengan perusahaan penyedia garden toolnya 150 juta. Nah, sekarang ini antara eksportir dengan bank syariah. Nah, harga antara bank syariah dengan eksportir tadi kan di soal adalah 175 juta. Dan juga sebelumnya sudah dibayar DP sebesar 25 juta. Jadi tinggal sisa hutangnya eksportir kepada bank syariah adalah 150 juta rupiah. Nah, jadi sudah dibayar DP minggu pertama. Nah, karena pembeli memiliki dana yang cukup, minggu kedua atau minggu ketiganya dia lunasi langsung 150 juta. Sehingga genaplah total biaya garden toolnya yang 175 juta tadi ya. 150 juta ditambah 25 juta DP. Jadi genaplah 175 juta rupiah. Dan jurnalnya bagaimana? Dimasukkan ke rekening tempat penampungan uang muka. Ya. Jadi penampungannya bisa uang muka, bisa rekening transitoris. Rekening transitoris ini artinya rekening sementara, ya, rekening sementara. Yang pertama, dimasukkan ke rekening tempat penampungan uang muka. Ya. Bagaimana jurnalnya? Ya, tentu kas bank syariah bertambah, ya kan? Karena nasabah eksportir memberikan uang kepada bank syariah sebesar 150 juta. Ya, otomatis kan bank syariah dapat uang. Atau kas, dapat kas. Berarti kasnya bertambah. Nah, kas itu aset. Kalau aset bertambah di mana? Di debit. Sebesar berapa tadi? Sisanya kan dari 175 dan bayar DP 25 berarti sisanya berapa? 150 juta rupiah. Atau bank syariah cukup mendebit rekeningnya eksportir kalau seandainya eksportir ini punya rekening di bank syariah tersebut. Nah, jadi kalau tidak dalam bentuk uang kas, cukup dengan sistem, ya, sistem perbankan dengan mendebit rekeningnya eksportir. Nah, mendebit rekening eksportir artinya mengurangi rekening eksportir. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya berulang-ulang bahwa kalau mengkredit rekening artinya menambah rekening. Nah, kalau mendebit rekening artinya mengurangi rekening. Nah, karena eksportir membayar, otomatis kan dia harus mengeluarkan dana, gitu ya. Kalau bentuk uang kas, berarti kas bank syariah bertambah. Tapi kalau dengan sistem perbankan, ya cukup bank syariah
mendebit rekeningnya eksportir, ya, sehingga rekening eksportir berkurang. Kurangnya berapa? Sebesar 150 juta, ya, dan memindahkannya ke rekening bank syariah. Selanjutnya di kreditnya apa? Utang salam, ya. Kenapa utang salam? Ya, walaupun sudah dilunasi oleh eksportir sebesar 175 juta, sudah tunai semua, ya, 150 tambah DP tadi sudah 175 lunas, tapi Bank Syariah masih menganggap uang itu bukan uang Bank Syariah. Bank Syariah masih menganggapnya itu utang. Kenapa? Karena kan garden tool-nya belum diserahkan Bank Syariah kepada eksportir. Ya, jadi Bank Syariah masih memiliki utang atau kewajiban. Kewajiban untuk apa? Kewajiban untuk menyerahkan garden tool-nya kepada eksportir. Atau kalau seandainya Bank Syariah tidak bisa menyerahkan garden tool-nya pada tepat waktu, Bank Syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang 175 juta ini kepada eksportir. Berarti transaksinya batal. Nah, makanya Bank Syariah masih menganggapnya ini hutang atau kewajiban. Kewajiban menyerahkan garden tool-nya atau kewajiban mengembalikan dana 175 juta tersebut kepada eksportir. Nah, jadi jurnalnya begini, kas bertambah, kas Bank Syariah bertambah, atau rekeningnya eksportir berkurang sebesar 150 juta dan hutangnya Bank Syariah, kewajiban Bank Syariah juga bertambah, ya. Kalau hutang bertambah kan di kredit, kalau aset bertambah di debit, kalau hutang bertambah di kredit, atau kewajiban bertambah di kredit. Jadi kas Bank Syariah bertambah di debit atau rekening eksportir berkurang, ya, berkurang di debit sebesar 150 juta dan hutang Bank Syariah bertambah di kredit sebesar 150 juta, ya. Itu kalau untuk penampungan di uang muka. Tapi kalau seandainya penampungannya di rekening transitoris atau rekening sementara, ya sama, Bank Syariah mendapatkan kas, berarti kas Bank Syariah bertambah, atau Bank Syariah mengurangi rekeningnya eksportir, ya, dengan mendebit rekeningnya eksportir, berarti rekening eksportir berkurang. Kalau tadi kas Bank Syariah bertambah, ini rekening giro ini berarti rekening eksportirnya yang berkurang, ya, sebesar 150 juta. Nah, selanjutnya di kreditnya apa? Rekening transitorisnya bertambah. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau rekening berkurang di debit, kalau rekening bertambah di kredit. Nah, tadi kan Bank Syariah mengurangi rekeningnya, misalnya eksportir memiliki dana 200 juta di rekeningnya yang ada di Bank Syariah tersebut. Nah, Bank Syariah mendebit rekeningnya eksportir sebesar 150 juta, sehingga tabungan eksportir tinggal di catatan, ya, tinggal 50 juta gitu kan, karena sudah dikurangi 150 juta. Dikurangi artinya di debit. Karena mengurangi rekening itu di debit, tentu kalau menambah rekening kan di kredit. Nah, jadi rekening nasabah berkurang 150 juta di debit dan dimasukkan uangnya kepada rekening transitoris sebesar 150 juta. Nah, rekening transitorisnya bertambah. Rekening nasabah berkurang di debit 150 juta dan rekening transitorisnya bertambah di kredit 150 juta. Jadi rekening nasabah yang 150 juta ini diambil, ya, berarti berkurang dan dipindahkan ke rekening transitoris, berarti rekening transitorisnya bertambah, nah, di kredit sebesar 150 juta rupiah. Ya, selanjutnya produsen penyedia garden tool tadi menyerahkan barangnya kepada Bank Syariah, ya. Tentu karena barangnya sudah diserahkan kepada Bank Syariah, ya tentu persediaan Bank Syariah kan bertambah. Awalnya Bank Syariah tidak punya persediaan barang yang
persediaan barang ini artinya persediaan barang yang akan dijual lagi kepada nasabah, kepada eksportir. Jadi barang yang ada di gudang Bank Syariah itu namanya persediaan barang. Nah, awalnya Bank Syariah kan di gudangnya masih kosong. Setelah garden toolnya diserahkan kepada Bank Syariah, otomatis gudang Bank Syariah kan terisi, ada garden toolnya, ada barangnya. Nah, artinya persediaannya kan ada. Nah, artinya persediaan bertambah. Seharga berapa? Ya, tadi harga Bank Syariah kepada eksportir berapa? Harga Bank Syariah kepada perusahaan penyedia garden toolnya berapa? 150 juta. Karena kan ini transaksi antara perusahaan penyedia garden tool dengan Bank Syariah. Nah, perusahaan penyedia garden tool dengan Bank Syariah ini harganya tadi 150 juta. Nah, perusahaan garden tool menyerahkan garden toolnya kepada Bank Syariah. Otomatis Bank Syariah awalnya tidak punya persediaan barang karena sudah diserahkan, jadi memiliki persediaan barang. Nah, persediaan barang kalau bertambah di debit. Kenapa? Karena persediaan ini aset. Nah, aset kalau bertambah kan di debit. Harganya seharga 150 juta. Selanjutnya apa? Pembiayaan salamnya berkurang. Ya, tadi awalnya kan pembiayaan salamnya bertambah. Begitu Bank Syariah menyerahkan uang kepada produsen penyedia garden tool, pembiayaannya kan bertambah di jurnal di atas, di slide sebelumnya. Nah, ketika persediaan barang salamnya sudah disediakan, garden toolnya sudah diserahkan kepada Bank Syariah, ya otomatis pembiayaan yang awalnya ada, ya kan sudah tidak ada lagi, artinya berkurang. Karena barang sudah diserahkan kepada Bank Syariah, otomatis pembiayaannya sudah tak ada lagi, atau berkurang. Nah, kalau pembiayaan berkurang kan dikredit sebesar 150 juta. Ya, karena pembiayaan termasuk aset. Ya, persediaan juga aset, pembiayaan juga aset. Kalau persediaan bertambah, kalau aset bertambah di debit bentuk persediaan 150 juta, asetnya berkurang juga tapi dalam bentuk pembiayaan. Nah, aset berkurang kan dikredit 150 juta rupiah. Nah, ini kalau tadi adalah produsen penyedia garden tool menyerahkan garden toolnya kepada Bank Syariah. Sekarang Bank Syariah menyerahkan garden toolnya kepada eksportir, ya, pemesan tadi. Kondisinya ada yang pertama, penerimaan pelunasan salam, ya, ditampung di rekening uang. Oh, ini yang tadi jurnal di atas, ya. Tadi kan harganya 175 juta, sudah dibayar DP 25, nasabah menyerahkan 150 juta lagi sisanya. Nah, jurnalnya seperti ini, sudah saya jelaskan juga di slide di atas sebelumnya. Nah, inilah pada saat Bank Syariah menyerahkan garden toolnya kepada eksportir. Nah, jurnalnya bagaimana? Di debit adalah utang salam. Artinya utang salamnya berkurang. Kenapa? Karena pada saat Bank Syariah menerima uang 175 juta dan garden toolnya belum diserahkan kepada eksportir, berarti Bank Syariah masih memiliki kewajiban menyerahkan garden tool. Ya. Nah, sekarang garden tool sudah diserahkan kepada eksportir, otomatis kewajiban Bank Syariah kan sudah tak ada lagi. Kalau tadi Bank Syariah masih memiliki kewajiban menyerahkan garden toolnya. Nah, kalau kewajiban bertambah kan di debit. Utang ini sama dengan kewajiban. Jadi kalau kewajiban bertambah kan di kredit. Nah, sekarang barang itu sudah diserahkan kepada eksportir, otomatis kewajiban Bank Syariah tak ada lagi. Ya, atau utang Bank Syariah tak ada lagi. Nah, kalau utang berkurang atau tidak ada lagi kan di debit. Lawan dari kredit. Kalau utang bertambah, kewajiban bertambah di kredit, otomatis kalau utang berkurang, kewajiban berkurang, atau kewajiban berkurang di debit lawannya. Nah, Bank Syariah tidak punya kewajiban lagi karena barangnya sudah diserahkan kepada eksportir. Nah, otomatis kewajibannya berkurang di debit. Harganya berapa? Ya, harga Bank Syariah dengan eksportir berapa? Garden toolnya yaitu 175 juta rupiah.
Soalnya kreditnya apa? Ya persediaan barang salam. Ya Bank Syariah kan berarti tidak punya lagi persediaan barang salam. Kenapa? Karena udah diserahkan persediaannya kepada eksportir. Berarti gudang Bank Syariah kosong sekarang. Artinya persediaannya sudah hilang, sudah tak ada. Nah, kalau persediaan tak ada atau berkurang, nah, dikredit. Karena persediaan termasuk aset. Aset kalau berkurang kan dikredit. Ya, jadi Bank Syariah sudah tidak punya lagi persediaan barang salam karena sudah diserahkan kepada eksportir. Nah, artinya persediaan barang salamnya habis atau berkurang. Nah, kalau persediaan barang berkurang ya dikredit karena persediaan ini aset berkurang dikredit. Berapa harganya? Ya, harga garden toolnya antara Bank Syariah dengan supplier penyedia barang salam tadi, penyedia garden tool tadi 150 juta. Istilahnya harga belinya lah. Ya. Harga beli persediaan barang salam Bank Syariah berapa? Nah, Bank Syariah membeli garden toolnya kan kepada perusahaan penyedia garden tool tadi 150 juta harganya. Ya kan? Makanya modalnya 150 juta. Makanya persediaan barang salamnya ya seharga modal 150 juta. Ya, berkurang. Nah, selanjutnya apa? Keuntungannya bertambah. Ya kan? Modalnya kan 150 juta. Berarti kan Bank Syariah punya untung 25 juta. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau keuntungan bertambah di kredit. Kenapa? Karena keuntungan ini menambah modal. Nah, kalau modal bertambah di mana? Modal bertambah di kredit. Otomatis kalau keuntungan bertambah juga di kredit. Karena keuntungan ini menambah modal. Bertambah untung, bertambah pula modal. Makanya sama-sama di kredit. Untungnya berapa? 25 juta. Jadi 150 juta modal ditambah untung 25 juta. Totalnya 175 juta rupiah. Ya, seharga garden tool kesepakatan garden tool antara Bank Syariah dengan eksportir. Yang B ditampung di rekening transitoris 150 jutanya. Nah, ini jurnalnya kas, giro atau clearing rekening transitoris sama dengan di atas ya. Sama dengan yang jurnal di atas tadi seperti ini. Nah, kalau yang ini tadi ditampung di uang muka, ditampung di rekening uang muka, jurnalnya kas utang salam ya sama seperti ini. Kas utang salam. Nah, sekarang yang B ditampung di rekening transitoris. Jurnalnya tadi kas rekening transitoris. Sama seperti ini. Kas rekening transitoris ya. Jadi yang ini dua ini dipindahkan ke sini saja. Dipindahkan ke sini hanya untuk memudahkan. Kalau tadi rekening uang muka berarti kas di debit, utang di kredit. Sama. Uang muka ya. Kas di debit, utang di kredit. Selanjutnya rekening transitoris jurnalnya kas di debit, rekening transitoris di kredit. Nah, sama. Di rekening transitoris kas di debit, rekening transitoris di kredit. Nah, sama. Jadi yang jurnal yang di atas tadi dipindahkan ke sini untuk memudahkan. Nah, selanjutnya pengakuan keuntungannya bagaimana? Ya. Sama seperti tadi, di debit utang salamnya berkurang. Kenapa? Ya karena yang dicatat di rekening transitoris itu adalah 150 jutanya. Tadi kan di awal sebelum menyerahkan 150 juta itu eksportir sudah menyerahkan DP. Uang muka. Nah, uang muka sebesar 25 uang muka sebesar 25 juta rupiah. Dan 25 juta rupiah itu tidak dimasukkan ke rekening transitoris. Ya, masuk langsung ke rekeningnya Bank Syariah. Sehingga begitu Bank Syariah setelah menyerahkan kepada kita lihat di sini ya. Jurnal pertama yang DP. Nah, ini dia.
Begitu pembeli menyerahkan DP-nya tadi bagaimana jurnalnya? Kas, utangnya di kredit. Artinya utangnya bertambah di kredit. Nah, begitu Bank Syariah menyerahkan garden tool-nya kepada eksportir, otomatis utangnya kan sudah tak ada lagi. Tadi Bank Syariah masih menganggapnya hutang karena Bank Syariah belum menyerahkan garden tool-nya kepada eksportir. Sekarang garden tool-nya sudah diserahkan kepada eksportir, otomatis utangnya kan sudah tak ada. Kalau utang tak ada, utang berkurang debit karena utang bertambah kan di kredit. Ini kan tadi 25 juta diserahkan kepada nasabah kepada Bank Syariah, tapi Bank Syariah belum menyerahkan garden tool-nya. Berarti Bank Syariah punya hutang kepada eksportir. Nah, kalau bertambah kan di kredit. Karena sudah diserahkan otomatis kan tak ada lagi hutangnya atau berkurang. Nah, kalau berkurang di debit. Lawan dari bertambahnya. Kalau hutang bertambah di kredit, kalau hutang berkurang di debit. Nah, karena sudah diserahkan garden tool-nya, otomatis utang Bank Syariah kan sudah tak ada. Kewajibannya sudah tak ada karena dia sudah menyelesaikan kewajibannya. Sudah menyerahkan garden tool-nya. Otomatis kewajibannya sudah tak ada. Nah, kalau kewajibannya tak ada di debit. Tadi berapa harganya? 25 juta, ya. Makanya di sini tulisnya di debit utangnya 25 juta. Tadi kan bertambah 25 juta di kredit. Sekarang sudah diserahkan garden tool-nya, berarti Bank Syariah tidak punya utang lagi. Otomatis utang yang di kredit tadi dipindahkan ke debit, artinya habis utangnya. Seperti rumus akuntansi tadi, debit ketemu kredit kan dikurang. Jadi tadi di jurnal di atas tadi kredit 25 juta, jurnal di bawah ini di debit 25 juta. Jadi ketemulah debit sama kredit 25 dikurang 25, jadi nilainya 0. Otomatis karena udah 0 berarti utang Bank Syariah kan 0. Jurnal di atas tadi di kredit utangnya 25, jurnal di sini di debit utangnya 25. Jadi 25 kurang 25 0. Jadi hutang salamnya sudah 0. Itu caranya. Jadi utang salam Bank Syariah sudah tak ada, sudah habis kewajibannya, sudah tak ada kewajibannya. Kenapa? Ya karena garden tool-nya sudah diserahkan kepada eksportir, ya. Nah, selanjutnya di debit rekening transitoris salam. Ya. Tadi rekening transitorisnya menambah rekening kan di kredit. Rekening transitorisnya bertambah tadi di sini 150 juta. Nah, karena sudah diserahkan garden tool-nya kepada eksportir, otomatis rekening transitorisnya sudah tidak ada lagi. Nah, makanya dipindahkan ke debit. Makanya jadi kredit ketemu debit dikurang 150 juta dikurang 150 juta nilainya juga 0. Nah, jadi rekening transitoris juga ditutup. Artinya karena transaksi sudah selesai, untuk menandai selesainya transaksi, ya barang itu sudah diserahkan kepada eksportir. Nah, karena barang itu sudah diserahkan kepada eksportir, transaksi selesai. Nah, kalau transaksi selesai, otomatis rekeningnya juga harus ditutup. Cara menutupnya bagaimana? Ya tadi rekening transitorisnya di kredit 150 juta, kita pindahkan ke debit 150 juta, otomatis kredit ketemu debit atau debit ketemu kredit dikurang. Nah, 150 juta dikurang 150 juta jadi nilainya 0. Berarti nilai rekeningnya sudah 0, tutup. Itu menandai bahwa transaksi sudah selesai. Ya. Nah, di kreditnya apa? Persediaan barang salamnya berkurang. Ya, 150 juta. Kenapa? Karena kan Bank Syariah sudah menyerahkan garden tool-nya. Berarti Bank Syariah tidak punya persediaan lagi. Nah, kalau persediaan berkurang kan 150 juta, persediaan berkurang kan di kredit. Karena persediaan termasuk aset. Aset berkurang di kredit. Ya. Nah, jadi persediaan yang berkurang di kredit 150 juta. Seharga modal. Modal Bank Syariah membeli garden tool-nya kepada perusahaan penyedia garden tool-nya. Tadi 150 juta. Nah, tentu Bank Syariah kan punya untung.
Ya. Untungnya berapa ya? 25 juta. Harganya tadi kan yang dia jual kepada eksportir 175. Tapi dia beli kepada perusahaan penyedia garden tool 150 juta. Otomatis Bank Syariah punya untung 25 juta. Nah, mencatat keuntungan, kalau untung bertambah kan tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, keuntungan bertambah di kredit karena keuntungan ini menambah modal. Nah, kalau modal bertambah di kredit, ya otomatis untung bertambah juga di kredit karena dia menambah modal. Sebesar berapa? 25 juta. Jadi 150 juta tambah 25 jadilah totalnya harganya 175 juta. Seharga barang yang dijual Bank Syariah kepada eksportir. Nah, selanjutnya jika fasilitas alam mengalami kemacetan. Misalnya karena sesuatu hal pabrik habis terbakar sehingga produsen bangkrut dan gagal menyerahkan barangnya sebagaimana disepakati. Atas kejadian ini, misalnya sesuai kesepakatan bila bank tidak dapat menyerahkan barang tepat pada waktunya akan dikenakan denda sebesar 3 juta. Nah, jadi tadi contohnya Bank Syariah memesan garden tool kepada perusahaan penyedia garden tool, tapi tiba-tiba pabrik terbakar habis. Sehingga perusahaan penyedia garden tool itu tidak sanggup menyediakan barangnya. Ya, otomatis Bank Syariah juga tidak bisa menyediakan barangnya kepada eksportir. Nah, karena terjadi hal seperti ini, otomatis Bank Syariah kan harus mengembalikan DP tadi. Tadi kan sudah dikasih DP 25, tapi ternyata batal karena Bank Syariah tidak bisa menyerahkan garden tool-nya. Kenapa? Karena perusahaan penyedia garden tool-nya terbakar. Otomatis Bank Syariah kembalikan dananya yang DP tadi. Nah, tadi kalau saat eksportir menyerahkan DP kepada Bank Syariah 25 juta, utangnya kan dikredit. Ya, artinya utangnya bertambah. Karena sudah dikembalikan, berarti utang Bank Syariah tak ada lagi. Utangnya habis. Nah, kalau hutang bertambah di kredit, kalau hutang berkurang di debit. Tadi begitu eksportir menyerahkan DP 25, artinya utang Bank Syariah bertambah. Nah, sekarang dikembalikan uangnya kepada eksportir, berarti hutang Bank Syariah sudah berkurang atau sudah tak ada lagi. Makanya utangnya di debit ya, sebesar 25. Bank Syariah menyerahkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kas. Berarti kas Bank Syariah berkurang. Jadi hutang Bank Syariah berkurang di debit 25 juta. Kas Bank Syariah juga berkurang di kredit 25 juta ya. Karena Bank Syariah menyerahkannya dalam bentuk uang kas. Nah, kas ini aset. Aset kalau berkurang kan di kredit. Atau cukup dengan sistem aja, bukan dalam bentuk uang kas, tapi dengan sistem. Dengan sistem cukup mengkredit rekeningnya eksportir, artinya menambah rekening eksportir. Ya, berulang-ulang saya sebutkan, kalau menambah rekening di kredit, mengurangi rekening di debit. Nah, sekarang Bank Syariah menambah rekening eksportir 25 juta, artinya mengkredit rekeningnya eksportir sebesar 25 juta. Jadi awalnya eksportir rekeningnya sudah kurang 25, sekarang karena uangnya dikembalikan, jadi dikredit lagi oleh Bank Syariah sebesar 25. Artinya rekening eksportir nambah lagi 25, kembali lagi uang 25-nya gitu ya. Nah, jadi kembalikan, ini jurnal untuk mencatat pengembalian uang muka tadi. Tadi kan di soal di akad, misalnya Bank Syariah sudah melakukan akad kepada nasabah, kepada eksportir. Kalau Bank Syariah tidak bisa menyerahkan garden tool-nya, Bank Syariah akan memberikan tambahan 3 juta sebagai denda. Ya. Jadi nasabah menerima uang 28 juta, ya kan? 25 tadi DP dan plus 3 juta denda. Nah, Bank Syariah menyerahkan denda. Untuk menyerahkan dendanya bagaimana? Ya tentu Bank Syariah rugi 3 juta gitu kan. Bank Syariah cuma terima 25 dari DP ya, dari DP eksportir. Tapi dia harus mengembalikan 28, ya kan? Dia terima 25 tapi mengembalikan 28. 28 itu dari mana?
dari DP 25 plus denda 3 juta. Otomatis Bank Syariah kan rugi 3 juta. Ya. Dia terima dari eksportir 25, tapi dia harus mengembalikan kepada eksportir 28 ya, karena ada akad tadi denda. Ya, otomatis kan Bank Syariah rugi 3 juta. Nah, kalau rugi bertambah di mana? Rugi bertambah di debit. Kenapa? Karena kalau untung bertambah kan di kredit, seperti yang saya sebutkan di atas ini. Nah, untung ini menambah modal. Nah, kalau modal bertambah di kredit, otomatis untung pun kalau bertambah di kredit. Nah, kalau rugi berarti berlawanan dengan untung. Nah, kalau untung bertambah di kredit, tentu kalau rugi bertambah di debit. Karena dia bertolak belakang, ya. Berlawanan, ya. Kalau keuntungan bertambah di kredit, nah kalau rugi berlawanan dengan keuntungan, bertambahnya di debit. Nah, makanya di sini rugi Bank Syariah bertambah sebesar 3 juta di debit. Ya. Ya, karena dia harus mengembalikan 28. Dia terima 25 tapi dia kembalikan 28. Otomatis dia rugi 3 juta. Nah, rugi bertambah di debit. Lawan dari keuntungan. Nah, kreditnya kas atau giro. Seperti yang sudah saya jelaskan, kenapa kas atau giro ya sama. Kas Bank Syariah berkurang 3 juta kalau dalam bentuk kas, atau kalau sistem ya mengkredit tabungannya eksportir atau menambah tabungannya eksportir sebesar 3 juta rupiah. Jadi eksportir terima uang 28 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu tadi mencatat pengembalian uang muka dan denda. Selanjutnya, meski produsen uang prestasi, namun bank masih mengharapkan adanya penyelesaian varietas salam, sehingga saat jatuh tempo dianggap sebagai tagihan produsen. Jadi istilahnya, walaupun produsen terbakar habis dan tidak bisa lagi menyerahkan garden tool-nya, tapi Bank Syariah masih berharap setahun 2 tahun kemudian perusahaan itu masih bisa mengembalikan 150 juta tadi. Ya. Kan di akad tadi Bank Syariah sudah menyerahkan 150 juta kepada produsen penyedia garden tool. Berarti uang itu sudah pindah 150 jutanya ke perusahaan penyedia garden tool. Tiba-tiba perusahaan terbakar. Ya, otomatis Bank Syariah kan minta dong kepada perusahaannya, kembalikan uang 150 juta kami, kata Bank Syariah. Ya, mungkin perusahaannya bilang, ya kami akan kembalikan, tapi tunggu dulu keadaan perusahaan kami membaik. Mungkin setahun 2 tahun ini keadaan kami sudah mulai membaik. Kami akan kembalikan lagi dana yang 150 juta yang sudah dibayarkan Bank Syariah tadi. Ya, Bank Syariah masih berharap uang 150 juta itu kan kembali. Nah, kalau seperti itu, Bank Syariah masih mencatatnya sebagai piutang salam. Piutang ini artinya orang lain berhutang sama kita, berarti kita punya piutang. Kalau kita sama orang yang berhutang, ya kita hutang, ya. Kalau orang lain punya piutang, berarti kita punya hutang sama orang itu. Kita punya hutang. Tapi kalau orang lain yang punya hutang sama kita, itu namanya kita punya piutang. Jadi Bank Syariah masih menganggap produsen penyedia garden tool itu punya hutang kepada Bank Syariah. Karena kan tadi Bank Syariah masih berharap uang 150 juta ini dikembalikan oleh produsen. Dan produsen bilang, kami akan kembalikan, tapi tunggu keadaan perusahaan kami membaik, mungkin setahun 2 tahun, kami akan kembalikan 150 juta itu. Nah, Bank Syariah berharap, dan dia menunggu selama 2 tahun. Semoga 2 tahun nanti 150 juta itu dikembalikan. Nah, pada saat menunggu itu, Bank Syariah mencatatnya begini. Nah, piutang salam artinya produsen memiliki hutang kepada Bank Syariah, atau Bank Syariah punya piutang kepada produsen. Nah, piutang bertambah di mana? Di debit. Kenapa? Piutang ini aset.
rumus akuntansi kalau aset bertambah di debit. Nah, jadi Bank Syariah punya piutang terhadap produsen ya, sebesar 150 juta. Nah, piutangnya bertambah 150 juta. Nah, selanjutnya apa? Ya, pembiayaan salamnya kan sudah tak ada lagi. Sudah selesai akadnya karena karena perusahaan penyedia garden tool itu tidak bisa menyerahkan lagi garden toolnya ya karena pabriknya terbakar. Berarti pembiayaan kan sudah tak ada lagi. Bank Syariah bukan mengharapkan garden tool lagi yang diserahkan kepada dia, tapi Bank Syariah berharap uangnya yang 150 juta itu yang dikembalikan gitu. Otomatis kan pembiayaan sudah tak ada. Nah, kalau pembiayaan tak ada atau pembiayaan habis berkurang ya di kredit, karena tadi kan pembiayaan bertambah itu di debit, otomatis kalau habis, kalau berkurang kan lawannya pembiayaan di kredit 150 juta. Jadi piutang salamnya bertambah di debit 150 juta, pembiayaan salamnya berkurang 150 juta di kredit. Nah, tadi dia nunggu sampai 2 tahun, kata pabriknya, kata perusahaan penyedia garden toolnya, beri kami jangka waktu 2 tahun, kami akan kembalikan 150 jutanya. Nah, setelah ditunggu beberapa waktu atau setelah ditunggu 2 tahun dan dicek di tempat usaha produsen, tampaknya kecil kemungkinan dapat menyelesaikan utangnya. Nah, maka Bank Syariah mencatatnya sebagai rugi. Jadi, setelah ditunggu oleh Bank Syariah selama 2 tahun, tak juga dibayar. Begitu Bank Syariah pergi ke tempat produsennya sudah tak ada. Mau ditagih kemana tidak tahu lagi sama siapa, ya karena mungkin sudah hilang kontak dan sebagainya. Jadi Bank Syariah sudah menganggap tak mungkin lagi 150 juta ini diminta. Karena produsennya udah tak ada, sudah hilang orangnya. Dicari pun udah tak ada lagi kontaknya. Akhirnya ya Bank Syariah ikhlaskan. Bank Syariah ikhlaskan yang 150 juta itu tidak kembali lagi. Nah, kalau sudah diikhlaskan begitu, Bank Syariah sudah mencatatnya rugi, ya. Kalau tadi piutang ini masih berharap dia bisa dikembalikan, jadi masih menganggap ini piutang, masih menganggap perusahaan penyedia garden tool itu punya hutang sama Bank Syariah. Kalau sekarang sudah tak ada hutang lagi, karena tak mungkin lagi ditagih. Bank Syariah tak punya piutang lagi, karena Bank Syariah tahu tak mungkin ditagih lagi, otomatis sudah jadi rugi dia. Ya, sudah jadi rugi, bukan lagi piutang tapi rugi. Nah, rugi kalau bertambah kan di debit, seperti jurnal yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, rugi bertambah di debit sebesar 150 juta. Nah, pembiayaan salam ya di kredit, karena pembiayaan salam sudah habis, tak ada lagi, karena akad sudah selesai. Sudah selesai. Kenapa selesai? Ya, perusahaan garden tool, penyedia garden tool tidak bisa menyerahkan barangnya. Berarti kan sudah selesai akadnya, ya kan? Berarti pembiayaannya sudah selesai, tidak ada lagi gitu. Nah, kalau pembiayaan tak ada kan di kredit. Artinya pembiayaan tak ada itu sama dengan pembiayaan berkurang gitu ya. Kalau pembiayaan bertambah tadi di debit, karena pembiayaan itu aset juga. Aset bertambah kan di debit. Nah, kalau sekarang pembiayaan sudah tak ada. Sudah pasti Bank Syariah tidak akan mendapatkan garden tool-nya. Karena perusahaannya sudah habis, sudah tak ada, sudah hilang, sudah tutup perusahaannya gitu. Jadi nggak mungkin lagi Bank Syariah menagihnya. Ya, otomatis Bank Syariah rugi 150 juta di debit, bertambah artinya kerugiannya. Pembiayaan salam Bank Syariah sudah tak ada lagi karena akadnya sudah selesai. Ya, karena perusahaannya sudah tutup. Nah, berkurang artinya. Nah, kalau berkurang kan dikredit sebesar 150 juta, ya. Karena pembiayaan ini termasuk aset. Aset berkurang di kredit sebesar 150 juta rupiah. Ya, demikian penjelasan tentang pencatatan akuntansi salam. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang masih belum memahami penjelasan yang sudah dipaparkan, ya, silakan mengajukan pertanyaannya. Ya, silakan menyampaikan pertanyaannya di grup kelas kita. Ya, nanti saya akan jawab juga di grup kelas itu. Ya. Saya tutup pemaparan saya.
dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.